saya nggak ada istilah. Masuk politik. Itu sudah bukan berita baru sih di dunia perpolitikan Indonesia. Popularitas yang mereka miliki kerap dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengerek elektabilitas partai. Persoalannya adalah bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki para artis ini? Mampukah mereka menjadi penampung aspirasi masyarakat dengan hanya bermodalkan popularitas semasa bergelut di dunia hiburan? Coba simak obrolan salah satu artis di program acara Mata Najwa. Bagaimana menurutmu? Gak gampang memang untuk berpura-pura pintar, apalagi di hadapan presenter killer seperti Najwa Shihab itu. Coba kita geser ke artis berikutnya. Di program acara yang sama, beberapa artis yang maju menjadi caleg diundang menjadi narasumber. Dua di antara para artis ini adalah Giring Niji dan Dirli. Mula-mula mereka begitu percaya diri menjelaskan alasan dan tujuan mereka maju menjadi caleg. Namun bukan Mata Najwa namanya kalau nggak bisa bikin narasumbernya keringat dingin di kursi mereka. Giring dan Dirli tampak gelagapan dan terbata-bata ketika menerima pertanyaan yang sepertinya tidak siap untuk mereka jawab. Kalau gitu sekarang saya minta otokritik dong untuk partai Anda. Oke. No problem. Apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya? Kalau Anda berani berbeda dengan partai, otokritik dong. Menurut saya yang harus dikritik dari Partai Solidaritas Indonesia untuk saat ini adalah harus mulai lebih merapatkan barisannya lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Itu saran, bukan kritik. Oh, itu saran ya? Itu saran. Bagaimana? Apa? Ada? Apa beda Perindo dengan partai-partai yang lain? Bedanya? Karena kalau persatuan juga semuanya persatuan kok. Iya, Apa yang unik dari Perindo? yang unik dari Perindo. Saya rasa saya belum menemukan itu. Kita kasih kesempatan berpikir dulu kalau begitu. Tiga artis tadi, yakni Angel Elga, Giring Niji, dan Dirli, hanyalah sedikit dari sekian banyak artis yang mencoba peruntungannya di panggung politik setelah berkecimpung di panggung hiburan tanah air. Berstatus publik figur tentu saja memberikan mereka semacam privilege yang membuat mereka gampang dikenal masyarakat luas. Partai politik tentu memanfaatkan status itu karena itu cara termudah untuk mengangkat nama dan menaikkan suara partai. Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap partai politik, keberadaan para artis ini diharapkan akan mampu menaikkan kembali pamor partai politik atau setidak-tidaknya eksistensi mereka di percaturan pesta demokrasi tetap terjaga dan terpelihara. Sayangnya, ya seperti yang kita lihat selama ini, strategi ini tidak banyak membantu dan justru membuat kualitas dari partai politik itu sendiri dipertanyakan. Betulkah yang sedang mereka usung adalah kepentingan bangsa ataukah hanya mengamankan kepentingan kelompok mereka saja? Di mata publik, kalangan artis atau selebriti tidak bisa dilepaskan dari hal-hal atau berita-berita yang berbau sensasional atau kontroversial. Coba kita tengok Aldi Taher. Kamu pasti tidak asing dengan nama artis ini kan? Nah, baru-baru ini ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif di dua partai yang berbeda dan dua tempat yang berbeda pula. Yang pertama, ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPRD DKI lewat Partai Bulan Bintang. Dan tidak berselang lama kemudian, ia juga mengajukan diri sebagai bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo. Padahal Aldi Taher selama ini diketahui merupakan kader
dari Partai Bulan Bintang. Sontak saja, ulahnya tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum bingung, pengurus Partai Bulan Bintang bingung, pengurus Partai Perindo juga bingung, netizen bingung, dan sialnya si Aldi Taher sendiri juga bingung. Boleh itu ya peraturannya. Dan Bang Aldi, sudah tapi gini resmi, deh, waktu Bang Aldi mau ya. nyalek nih, berubah pikirannya dari PBB mau pindah ke Perindo, itu nggak ngomong dulu sama PBB-nya, apa sih pertimbangannya Bang Aldi? Oke gini, saya sholat istikharah. Dan sekali lagi saya bilang seperti rezeki jodoh maut kan rahasia Allah. Jadi ini kan jodoh ya. Dan dua-duanya baik, dua-duanya keren. Nah, kenapa Aldi Taher sekarang ada di Perindo? Ya qadarullah. Gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri, gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya ntar? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik, Bang Aldi, kita kembali ke Bang. Fenomena artis masuk politik ini di sisi lain mencerminkan kegagalan partai politik di Indonesia melakukan kaderisasi. Selain itu, fakta bahwa partai politik adalah penyumbang terbesar kasus korupsi di Indonesia juga secara tidak langsung membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lenyap. Maka, merekrut artis menjadi calon legislatif dari partainya adalah cara yang meski instan tapi cukup jitu. Partai politik nggak perlu capek-capek bikin sekolah pengkaderan, nggak perlu juga capek-capek juga bikin pencitraan yang menyedot banyak anggaran partai, cukup rekrut artis. Artis sudah punya nama, sudah punya dana tentu saja, dan kemungkinan besar sudah memiliki basis masanya sendiri. Entah paham atau enggak masalah politik, masalah bangsa, itu nggak jadi soal. Dan saya kira menjadi hal yang lumrah ketika partai politik menjadi tidak peduli. Yang penting elektabilitas partai terjaga, syukur-syukur bisa menaikkan pamor setelah si artis tersebut masuk ke gerbongnya. Politik di Indonesia kok gini amat ya?